Aku tahu pasti kamu tidak jujur. Masalahmu tidak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Siapa bilang? Aku hanya memikirkan sesuatu dan tidak melihatmu datang. Sudah kurus begini, masih baik-baik saja katamu. Chengyu, sebenarnya bagaimana rasa air pelupa? Xiaopungjo, kau jangan seperti bibimu. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan bibiku? Bibi kan dengan putra mahkota. Putra mahkota selalu memikirkan bibi. Tapi Kaisar, dia bahkan tidak tahu siapa aku. Sudah, jangan bahas dia lagi. Ayo kita pergi. Kemana? Jangan selalu di rumah. Kuperlihatkan barang yang bagus ya. Barang bagus apa? Barang yang lebih baik daripada air pelupa. Tehnya bagus. Ini adalah teh baru yang kubawa sendiri dari Gunung Cinyao. Dewa Zian pintar mencari waktu. Hari ini baru kembali ke Qingqiu. Kau langsung tahu. Hari ini kemari ada hal yang ingin aku bicarakan. Silakan, katakanlah. Teman dekatku jatuh cinta pada Feng Jiu dan khusus memintaku untuk datang melamar. Aku tahu kau sangat mencintai Xiao Jiu. Apakah Teman dekat dewa apakah? Dewa Changyi dari Gunung Jiu. benar? Dewa itu pernah bertemu dengan Feng Jiu, langsung jatuh cinta, sulit untuk dilupakan. Khusus memintaku untuk menjodohkannya. Aku pikir dewa ini cocok dan pantas untuk Xiao Jiu, sehingga aku kemari memberitahumu. Tapi aku takut kalau dewa ini tidak disukai oleh Feng Jiu. Meski Dewa Changyi terlahir dari suku dewa kuno, tapi berdasarkan kemampuannya melindungi semua masalah di alam manusia dan orang paling berbakat dari dewa muda sekarang. Aku sudah memperhatikannya. Dia cocok dengan Xiao Jiu. Ali. Apa yang kau lakukan di sini? Maka masalah pernikahan ini? Masalah ini lebih baik kau tanyakan pada Xiao Jiu. Lagi pula, ini perlu persetujuannya. Tentu saja. Aku selaku walinya bahkan telah membawa surat pernikahan. Asalkan Feng Jiu setuju, segera melaksanakan pernikahan ini. Aku tahu kau tidak merelakan Xiao Jiu, tapi dia tetap harus menikah. Kalau begitu, aku tunggu arak pernikahannya. Bodoh, masih tidak bisa melepaskannya. Di sini bisa melepaskan, tapi di sini tidak bisa. Aku demi membalas budinya, sengaja turun ke alam manusia untuk menolongnya. Agar dia bisa menyukaiku. Menyukaiku sampai ke tulang. Kemudian aku tidak pedulikan dia dan melukainya sampai ke tulang. Agar dia bisa melewatkan cobaan ini sampai habis, berakhir dengan lancar. Kembali ke 9 alam langit. Semuanya sesuai dengan keinginannya dan tidak berlebihan. Seharusnya cobaan ini aku termasuk membantunya. Budi terbalaskan. Keinginanku juga sudah terpenuhi. Tapi siapa tahu aku membalas budi. Awalnya hanya ingin baik padanya. Aku begitu menyukainya. Tapi aku harus melukainya.
aku melukainya, tapi hatiku malah lebih sakit darinya. Apa Kaisar sakit? Tidak. Bunga mekar dan gugur, ada waktunya. Aku merasa pertemuan tidak berarti. Lapor Kaisar. Dewa Galaksi Ximing sudah menyelesaikan buku jasa Anda. Apa Kaisar ingin melihatnya? Tidak perlu. Menurutmu, bagaimana caranya aku bisa melepaskan Kaisar? Cara yang paling bagus, cari seseorang yang merindukanmu, menyayangimu, seseorang yang tepat. Semua yang kau katakan, orang itu akan menjawabmu. Semua perasaanmu, orang itu akan memperhatikannya. Dan begitu baik kepadamu, lama-kelamaan, kau akan melupakan Kaisar yang tidak baik kepadamu. Benar. Ucapanmu itu benar sekali. Baiklah. Setelah habiskan arak ini, lepaskan Kaisar sepenuhnya. Jangan mengulanginya lagi. Wanita Qingqiu pasti akan langsung melakukannya. Aku melihat kau selalu memakai gelang dari Ye Qingti. Kira-kira pendapatmu bagaimana tentang dia? Jika bukan aku diam-diam turun ke alam manusia, mengubah cobaan itu, dia pasti tidak akan mati. Aku berhutang padanya. Aku akan mencari cara untuk bisa menolongnya. Mengapa pembicaraan kami ya? Aduh, tunggu, jangan pukul. Ini aku. Lalu kenapa kau di sini? Chengyu, kamu ada urusan. Aku pulang ke Qingqiu dulu ya. Aku pergi. Apa aku datang salah waktu? Kau ada masalah lagi? Ini akhirnya belatinya sudah siap. Aku khusus mengantarnya untuk Dewi Chengyu. Seharusnya lebih awal selesai, tapi karena aku meminjam desainnya, jadi ya agak terlambat. Untung kau cukup pintar mengeluarkannya saat tidak ada orang sama sekali. Kalau tidak, akan membuat orang lain tidak senang. Belati ini memang aku berikan untukmu. Apa hubungannya? Hari ini aku tidak ingin bercanda, cari saja orang lain. Chengyu! Chengyu, orang lain yang mana? Kau membuatku bingung. Di mana aku mencari orang lain? Kemarin kau janji ingin kencan denganku, tapi kau mengingkarinya. Sekarang malah pergi. Aku mau kali ini kau Terus harus... kau ingin bagaimana? Aku mau kau membantuku menyiapkan acara besar bersamaku. Kau... Aku sangat sibuk. Kau bantu aku menghitung siapa saja yang hadir. Untuk apa? Kemarin kau janji kencan denganku, tapi kau pergi sebelum selesai. Begini saja, kalau kau tidak mau membantuku, maka kita lanjutkan saja rencana kencannya. Aku sih asik-asik saja. Kalau aku membantumu, apa semuanya akan lunas? Tentu saja. Baiklah, sekarang saja. Biar impas perjanjian busuk ini. Chengyu, kau begitu bersemangat. Aku tidak terbiasa, Chengyu. Chengyu, tunggu aku.
Beberapa lukisan ini begitu asing. Apakah ini yang ku alami di alam manusia? Mengapa aku masih ada ingatan ini? Perempuan yang dimimpi. Siapa dia? Bukankah seharusnya ke istana Yuanji? Kenapa kemari? Siapa yang menentukan yang menghitung nama harus ada di kamar? Awalnya kau yang mengurung diri di kamar karena teman. Kenapa tidak menikmati pemandangan atau menghitung siapa saja yang hadir? Menghibur hati. Menghibur hati? Baiklah. Maka akan kutunjukkan padamu bagaimana bisa menghibur hatiku. Ternyata Dewi Chengyu sangat menyukai belati pemberianku. Baru menerimanya, sudah langsung ingin mencobanya. Apakah ini cocok denganmu? Kurang ajar! Maaf sudah mengganggu Kaisar. Mohon Kaisar maafkan. Ambillah. Terima kasih, Kaisar. Setelah kejadian barusan, Kaisar menjadi lebih diam. Apa dia menemukan sesuatu yang buruk? Aduh, kau. Dia telah melewati hal yang buruk. Dia membuat orang yang dia temui menjadi orang yang buruk. Dia bisa melewati hal buruk apa? Dialah hal yang paling buruk. Aduh. Kenapa masih terbaring? Jika merasa terluka, tidak perlu menghitung daftar nama lagi. Tidak boleh. Tadi kan kau sudah menyetujuinya. Chengyu, aduh masih sakit ini. Tunggu aku. Kakak Fengjiu, mengapa minumnya begitu banyak? Kakak jangan masuk dulu. Kenapa? Paman mencarimu. Ayah, Iya. Bahkan paman ingin... ayah, ayah. Xiaoqiu merindukanmu. Dia sangat sedih. Lihatlah, sudah akan menjadi Dewi Agung. Masih merayu. Ayo, ikut aku. Ayah, aku sudah membuat ayah marah lagi. Sebelum kau pergi, aku sudah pernah berkata, kedepannya kau akan melanjutkan pemimpin Qingqiu. Tidak boleh asal-asalan lagi dalam semua hal. Apa kau masih ingat bagaimana kau berjanji padaku? Setelah aku kembali, apa yang kau lakukan? Diam-diam turun ke alam manusia dan berkabung untuk manusia. Konyol. Angkat kepalamu, lihat aku. Kau adalah pemimpin Qingqiu di masa depan.
terlahir berbeda dengan orang lain. Orang lain boleh sesuka hati, tapi kau tidak boleh. Berapa tahun lagi kau akan resmi menjadi pemimpin wanita? Jika masih seperti ini, bagaimana kau bisa menanggung sebuah tanggung jawab yang berat? Ayah, aku sudah mengecewakan ayah. Aku terlalu bodoh. Seharusnya aku tidak turun ke alam manusia. Tidak seharusnya. Sudahlah, ingat ajaran. Jangan kau ulang lagi. Baik. Mulai besok, gunakan waktumu dalam pelajaran. Kejar pelajaranmu yang tertinggal. Baik, Ayah. Kata-kataku, kau harus simak dan mendengarnya. Kau mengerti? Aku mengerti. Ada satu hal lagi. Hari ini Dewa Zeyan mewakili Dewa Changyi dari Gunung Jiyu untuk melamar. Surat pernikahan sudah dibawa. Bagaimana menurutmu? Ayo katakan. Menurutmu, bagaimana caranya aku bisa melepaskan Kaisar? Cara yang paling bagus, cari seseorang yang merindukanmu, menyayangimu, seseorang yang tepat. Semua yang kau katakan, orang itu akan menjawabnya. Semua perasaanmu, orang itu akan memperhatikan. Begitu baik kepadamu. Lama-kelamaan, kau akan melupakan Kaisar yang tidak baik kepadamu. Kutanyakan lagi saat kau sadar. Aku setuju. Aku mau. Kau harus pikirkan baik-baik. Pernikahan itu hal yang besar, bukan candaan. Dewa Changyi. Tidak kenal. Tapi menurutku, itu lebih bagus. Datang tepat waktu. Kau harus pertimbangkan dengan baik. Aku juga akan melupakan takdirku. Mencintai satu, lupakan yang satu. Aku tidak mau apa-apa lagi. Ayah, tunggu pesta pernikahan putrimu saja ya. Cepatlah. Jangan sampai Dewi Changyu menunggu lama. Dalam bekerja pun aku berwibawa. Dewi Changyu pasti sudah kagum padaku. Chonglin? Yang mulai ketiga. Kaisar kan sudah kembali. Tapi kenapa tampangmu begitu murung? Setelah Kaisar pulang, hatinya tidak begitu tenang. Tiba-tiba ingin melihat buku jasa. Tidak tahu apakah ada yang salah. Kaisar tidak berkata apapun. Saya tidak berani bertanya. Ya sudah. Sana lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Teh ini diambil dari Dewa Laut Barat. Dengar-dengar pohon teh ini berbunga 3000 tahun sekali. Sungguh langka. Kau tidak mudah meminta Changyu membantumu. Apa masih ada keinginan untuk mengetes teh? Meskipun aku mementingkan Changyu, tapi aku justru lebih mementingkanmu. Yang mulia ketiga yang kelihatannya suka-suka bisa mempunyai ekspresi tegas. Jika aku tidak salah ingat, kemarin seharusnya karena masalah Dewi Changyu lepas dari dunia manusia. Jika bukan terlalu memahamimu, aku akan mengira kau sedang cemburu. Kau sudah melakukan banyak hal agar dia membantumu menghitung dokumen. Sekarang datang kemari, jika bukan terlalu memahamimu, aku akan mengira telah terjadi hal besar.
Hormat Kaisar. Yang mulia ketiga. Biarkan Chonglin mengantarnya. Untuk apa kau sendiri yang mengantarnya? Awalnya, Anda tidak ingin melihat buku jasa di dunia manusia? Sekarang tiba-tiba Anda ingin melihatnya. Saya takut terjadi sesuatu. Jadi saya langsung kemari. Takut ada sesuatu yang aneh. Saya juga langsung bisa menjawabnya untuk Anda. Letakkanlah. Jika tidak memerlukan saya lagi, maka saya permisi dulu. Permisi. Sepertinya bukan aku yang terlalu banyak berpikir. Mendengar kau melalui begitu banyak cobaan di dunia manusia, aku jadi khawatir. Jika ada yang aneh, pasti ada yang salah. Sekarang malah terlihat lebih aneh lagi. Apanya yang terlihat aneh? Pertama, Siming. Dia begitu berhati-hati. Tetapi sifat dia yang begitu baik memang masih masuk akal. Tapi yang kedua, hanya kau yang bisa memberitahu aku. Kenapa Kaisar Donghua, orang yang begitu dingin, tiba-tiba tertarik pada masalah cobaannya di dunia manusia? Jika kau merasa ada yang aneh, katakan saja padaku. Aku bisa membantumu. Apa ada yang salah? Kalau boleh, coba sini aku lihat. Di dunia manusia, kau adalah raja dari negara Chengyu. Di medan perang, kau diselamatkan oleh seorang wanita bernama Zhu Mengxi. Kau mencintainya, tapi dia meninggal karena sakit. Tidak lama kau pun meninggal. Tidak terlihat kalau kau orang yang romantis. Apanya yang salah? Kenapa salah? Tidak ada. Hanya saja tidak begitu sama dengan ingatanku. Oh? Apa ingatanmu? Masalah di dunia itu seperti mimpi. Kau itu bukan orang yang keras kepala. Jika bukan hal yang besar, ya kau biarkan saja berlalu. Jangan memikirkannya. Kalau begitu, kau biarkan saja masa lalu Chengyi. Menderita karena cinta itu juga sebuah kebahagiaan. Kau tidak paham. Tiba-tiba aku jadi ingat akan sesuatu. Aku pamit ya. Akhirnya kembali juga. Memberi semua ini kepada aku bermalas-malasan sendiri. Aku kira kau tidak mau membantu aku. Memangnya aku orang tidak bertanggung jawab? Tentu saja bukan. Aku bukan dirimu ya. Chengyu, aku ingin kau menjawab pertanyaanku, tapi tolong jawab dengan jujur. Apa kau bisa... Orang yang ingin kau lindungi, yang kau bilang temanmu itu, karena masalah apa sampai terbawa dalam kehidupan Kaisar? Aku tidak ingin tahu. Keselamatan Kaisar sangat berhubungan dengan dunia kita. Ada keberuntungan di luar dugaan kalian. Tidak masalah kalian tidak ingin memberitahu orang lain, tapi kalian harus jamin semua yang kalian lakukan tidak akan mencelakai Kaisar.
Kami tidak ada keinginan untuk melukai hati Kaisar. Hanya saja, hal ini memang tidak boleh dibicarakan. Tapi ada karmanya sendiri, bukan kesengajaan. Jadi tenang saja. Kedepannya tidak akan ada lagi. Dia tidak akan berani lagi. Chengyu, apakah ini termasuk bantuan besar dariku? Apakah kau berhutang padaku? Kenapa aku bisa bodoh sampai percaya kau bisa serius? Hampir masuk jebakan lagi. Tidak menjawab berarti mengaku. Kalau menjawab baru terlihat bodoh. Sudah cepat selesaikan, supaya cepat impas sampai bersih. Tidak bisa. Cepat katakan, kau tidak boleh. Apa yang perlu dikatakan? Aku. Kawan, tadinya aku hanya ingin bercanda agar suasana tidak tegang. Apa kau tidak percaya kalau aku tidak sengaja? Menurutmu, aku percaya tidak? Dewi, kita bicarakan baik-baik. Pria tidak memukul wanita. Aku minta tanganku untuk bicara denganmu. Bagaimana? Hah? Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Ali, tidak boleh memainkan mahkota ibumu. Kakak Fengjiu, ini milikmu. Apa? Semalam kau setuju dengan paman akan menikah dengan Dewa Changyi. Bahkan sudah menulis surat nikah. Dewa Changyi sudah mengirimkan hadiah pernikahan. Apa? Hari ini Dewa Zeyan mewakili Dewa Changyi dari Gunung Jiyu untuk melamar. Surat pernikahan sudah dibawa. Aku setuju. Aku mau. Gawat. 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 Kakak Fengjiu mau kemana? Aku mau tanya dengan jelas. Ayah, pernikahan yang aku setujui waktu aku mabuk, ayah batalkan saja ya. Kau sendiri yang menyetujuinya. Sebagai Dewi Qingqiu ke depannya, bagaimana kau boleh sesuka hati? Ayah, aku masih belum mau menikah. Aku masih ingin menemani ayah. Jika kau tidak ingin menikah, saat itu tidak seharusnya menempelkan sidik jari. Waktu itu kan aku sedang mabuk, jadi tidak termasuk. Terlambat. Aku sudah membalas Dewa Zeyan. Sudah diputuskan. Hari sudah ditentukan. Kau bersiaplah. Ayah, ayah tidak peduli dengan kebahagiaan anakmu sendiri. Xiaojiu, ini adalah pilihanmu. Sebelum memutuskan, seharusnya kau pikirkan dulu, bukan membuat suatu keputusan. Begitu saja. Kau tidak boleh menyesal. Kau harus bertanggung jawab. Kali ini, ayah tidak bisa membantu. Gawat. Kakak Fengjiu, kau mau kemana? Aku mau pergi untuk sembunyi. Kakak Fengjiu, kau mau lari dari pernikahan? Ibu pernah bilang kalau tidak bisa menang, sebaiknya aku pergi lari. Pernikahan ini tidak akan berhasil. Kenapa kakak Fengjiu tidak meminta ibu untuk membantu? Ibumu akan segera menikah. Mana bisa aku menambah masalah padanya? Siapa lagi yang bisa membantumu? Kamu berkata seperti ini, aku jadi ingat seseorang. Dengan begini, kau berencana untuk lari? Iya. Sebenarnya semua ini kan salahmu, Paman. Ini salahku. Iya,
Saat Dewa Chunyan mewakili Dewa Changyi datang melamar, kenapa tidak mencegahnya? Jadi sekarang bagaimanapun juga kau harus membelaku. Kan kau sendiri yang menyetujuinya. Lalu kau ingin aku bagaimana membantumu? Waktu itu aku sedang mabuk. Tapi Paman, kau harus membuat ayah membatalkannya. Jadi aku tidak perlu lari. Tetapi kulihat sepertinya ayah sudah bertekad untuk menikahkan aku. Kau ini sungguh tidak bisa membuat orang tenang. Dewa Changyi dari Ziyu mengirim surat. Pergilah. Baik. Kakak, apa isi suratnya? Apakah Dewa Changyi berubah pikiran? Alam manusia kacau. Dewa Changyi pergi untuk membereskannya. Tidak bisa menjemput di hari pernikahan. Kakak, Dewa Changyi ini bahkan tidak bisa datang untuk menjemput. Sepertinya dia tidak menyukai Feng Zhu. Menurutku, pernikahan ini dibatalkan saja. Di hari pernikahan Bai Qian, putra mahkota Ye Hua juga tidak bisa menjemput. Apakah pernikahan Qian Qian dan Ye Hua bisa dibatalkan? Selalu kakak yang menerima lamaran dari suku langit. Mereka Gunung Ziyu tidak seperti itu. Lagi pula Seng Zhu tidak bersedia menikah dengan Dewa Changyi. Untuk apa memaksanya? Aku tahu kau selalu membenjakan Xiao Jiu. Tetapi kali ini pernikahan ini Xiao Jiu sendiri yang telah menyetujuinya. Apakah sekarang harus membatalkannya? Tidak bisa dipercayai. Bagaimana bisa berdiri? Bagaimana orang lain akan menilai cincin kita? Kakak, Sudahlah, sudah cukup. Pernikahan ini sudah tidak bisa dibatalkan. Xiao Jiu sudah harus belajar dewasa. Siapa Dewa Changyi itu? Setelah zaman dingin, anak muda paling berbakat di antara dewa lain. Dia adalah yang paling atas di antara mereka. Setelah orang seperti ini menyukai Xiao Jiu juga tidak berbelit-belit, dengan sangat langsung meminta dengan bantuan Dewa Zheyan, dengan jasa besar dari Dewa Changyi, membantu alam manusia dengan ketulusannya sudah pantas kita hargai. Begitulah selayaknya. Sedangkan Xiao Jiu, seorang Dewi Agung, sepulang dari alam manusia, malah berkabung untuk seorang manusia. Memalukan sekali. Dia tidak tahu keseriusan. Setuju dan menyesal di belakang. Jika aku membiarkannya, kedepannya apalagi yang tidak berani dia lakukan. Setelah memberinya suatu jabatan bagus untuk di Donghuang, dia tidak pernah melakukan hal bagus. Hal terpenting dalam hatiku adalah menemukan suami yang hebat untuk memperkuat posisi itu. Dewa Changyi adalah pilihan yang bagus. Sifatnya baik, tidak boleh memalukannya terus. Kau jangan membela Xiao Jiu lagi. Jika ini demi kebaikannya, sebaiknya kau pulang dan bujuklah dia. kakak. Meskipun orang ini terlihat sangat baik, apakah lebih penting dari perasaannya? Ini adalah kebahagiaannya. Menikahi orang baik sungguh lebih penting dari kebahagiaan. Adik keempat, menjadi dewa begitu lama, tidak sungguh merasa dewa selalu lancar-lancar saja, iya kan? Tidak salah arah adalah hal yang bagus. Dewa Changyi adalah arah yang cocok untuk mengembalikan Dewa Agung Qingqiu yang pantas. Tidak boleh salah lagi. Tidak ada cara lain. Sepertinya aku memang harus lari. Kakak Feng Zhu, kau tidak bisa terus sembunyi sampai pernikahan ibu. Bagaimana kalau pikirkan cara lain? Ada cara apa lagi?
Apa tidak ada cara lain selain Dewa Changyi tidak ingin menikahimu? Oh iya, kenapa tidak terpikirkan? Kakak Fengju, kau mau Xiao Ali, kemana? pegang ini. Kau pulang dulu ya. Beritahu ayah, aku sedang mencari Changyi, ya? Hah? Paman, 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 paman. Ada berita tidak baik. Ali, bicaranya pelan-pelan. Pria sejati harus tenang. Tapi Duduklah, atur dulu nafasmu. Benar kau sudah tenang? Sekarang katakan. Kakak Fengju memintaku memberitahu bahwa dia bertanggung jawab pasti akan menyelesaikan masalah pernikahan ini. Jadi meminta paman jangan khawatir. Akhirnya dia mengerti. Sekarang katakan padaku, dia ada di mana? Kakak Fengju pergi sendiri ke Gunung Ziyu untuk membatalkan pernikahan. Apa? Dia... Paman, pria sejati itu harus tenang, atur nafas dulu. Dewa Changyi, Fengju dari Qingju mohon bertemu. Awalnya aku ingin mengurus masalah. Tidak sangka sebelum pergi bisa bertemu dengan Dewi Agung. Sepertinya kita cukup berjodoh. Dewa Changyi, semua ini hanya salah paham. Salah paham? Mengapa kau berkata begitu? Meski aku tidak bisa mengutarakan secara langsung, sejak acara kuil, melihat Dewi Agung menolong anak muda, aku langsung jatuh hati. Hatiku padamu sudah sangat jelas, bagai matahari bulan. Berharap kita bisa bersama, melewati hari-hari. Dewa Changyi, aku tidak ingin menikah denganmu. Waktu itu, aku menyetujuinya dalam keadaan mabuk. Aku bersalah padamu. Kita batalkan saja pernikahannya ya. Mengapa? Aku tahu. Sekarang kau tidak memahamiku. Tetapi tidak apa-apa. Nanti kita hidup bersama, menurutku, kau pasti akan mencintaiku. Dewa Zayan mengatakan, kau masih muda dan suka bermain. Beberapa hari ini aku mencari banyak mainan yang menarik. Jika kau suka, sekarang bisa mengambilnya. Nanti aku akan beri lebih banyak kepadamu. Niat Dewa Changyi pada Fengju mengerti. Hanya saja, Fengju sudah berjanji akan berkabung. Saat ini tidak bisa menikah. Aku sudah mendengar masalah tentang Dewi Agung dan manusia. Manusia biasa, seperti lampu padam. Dan aku tidak peduli. Tapi aku berhutang budi. Aku sudah berjanji aku akan berkabung. Aku bersedia menemanimu. Sama-sama membalas budi. Dewa Changyi, terakhir kali aku tanya, kau mau membatalkan pernikahan ini atau tidak? Tidak. Baiklah, maka sesuai peraturan Qingju, sebagai Dewi Agung Qingju, suamiku tidak boleh kalah padaku. Kita bertaruh. Jika kau menang, maka aku akan setuju. Tapi jika kau kalah, maka pernikahan ini dibatalkan. Dewi Agung pasti bercanda. Aku selalu menghargai Dewi. Tidak pernah bertarung dengan Dewi. Kalau Dewa Changyi tidak bersedia, itu berarti sudah setuju akan membatalkan pernikahan. Terima kasih ya, sudah setuju. Tunggu. Niat hati saya pada Dewi Agung sudah sangat jelas. Jika Dewi Agung ingin menguji Changyi, maka Changyi pasti akan menerimanya.
masih belum ada menang atau kalah. Lagi. Hentikan! Time